Pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. John Dewey. John Dewey adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat. Pengaruhnya yang terpenting adalah pemikiran untuk menggunakan psikologi dalam kehidupan praktis. Di Amerika Serikat, ia menjadi pendiri dari Laboratorium Psikologi Pendidikan pertama di Universitas Chicago dan juga yang kedua di Universitas Columbia. Dewey memiliki pandangan bahwa filsafat yang berdasarkan kepada pengalaman nyata yang diselidiki secara kritis dan aktif dapat menyusun nilai-nilai maupun norma-norma. Ia kemudian memberikan pengaruh bagi perkembangan filsafat pendidikan, khususnya pada pendidikan progresif, yang dilandasi oleh pragmatisme dan progresivisme. Kemudian, Dewey juga mengusulkan model pembelajaran contextual teaching and learning di kelas, khususnya di sekolah-sekolah di Amerika. Contextual teaching and learning adalah pembelajaran yang menekankan pada kaitan antara materi yang dipelajari dengan kondisi di kehidupan nyata yang bisa dilihat dan dianalisis oleh siswa. Artinya, saat kegiatan pembelajaran berlangsung, siswa seolah bisa merasakan dan melihat langsung aplikasi nyata materi yang sedang ia pelajari. Contoh, guru membawa contoh koran atau majalah sebagai bahan untuk membahas berita hari ini bersama-sama siswanya. Atau, guru mengajak siswa di daerah yang rawan banjir maupun longsor untuk menjelaskan struktur tanah kepada mereka. Tujuannya, pertama, ketertarikan siswa untuk senantiasa belajar diharapkan meningkat, sehingga mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang bersifat fleksibel dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kedua, bermanfaat untuk memperbaiki hasil belajar siswa melalui peningkatan pemahaman makna terhadap materi yang sedang mereka pelajari. Untuk itu, dari Dewey ada 7 karakteristik contextual teaching and learning yang bisa kita terapkan. Yang pertama, konstruktivisme. Sehubungan dengan ini, pembelajaran di kelas hendaknya bisa dikemas menjadi proses mengkonstruksikan dan bukannya hanya menerima pengetahuan ansih. Dalam proses pembelajaran, siswa perlu dikondisikan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-idenya. Maka, contextual teaching and learning menghendaki guru memiliki kemampuan untuk memfasilitasi proses mengkonstruksi dengan cara memiliki pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa mereka. Memberi kesempatan siswa mereka untuk menemukan dan menerapkan strategi yang mereka sukai dalam belajar. Dalam pandangan konstruktivistik, kebebasan dinilai sebagai penentu keberhasilan. Oleh karena kontrol belajar ini menjadi kuasa dari siswa itu sendiri, maka guru hanya sebatas fasilitator saja dalam pembelajaran. Dalam contextual teaching and learning yang diusulkan oleh Dewey, tujuan pembelajaran adalah menekankan pada pengkondisian pemahaman yang menuntut aktivitas yang kreatif dan produktif dalam konteks yang nyata. Kedua, adanya strategi inquiry. Maksudnya, bahwa dalam pembelajarannya, siswa dikondisikan untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analitis terhadap objek yang dipelajari, serta dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Ini tentu akan sangat bermanfaat bagi siswa. Ketiga, membuka ruang seluas-luasnya ruang diskusi antara guru dan siswa di kelas. Kegiatan diskusi yang dikehendaki oleh Dewey ini, bagi guru tentu berguna untuk menggali informasi seputar pemahaman siswa, membangkitkan respon mereka terhadap materi apa yang sedang dipelajari, mengetahui sejauh mana keingintahuan mereka terhadap materi tersebut, mengetahui hal-hal yang sudah diketahui mereka, dan membuat perhatian mereka tetap fokus selama pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yang keempat, terkondisikannya kelas sebagai learning community. Dalam kelas yang menerapkan contextual teaching and learning, siswa dibagi dalam kelompok-kelompok dengan harapan mereka dapat membangun interaksi satu dengan yang lain.
di mana siswa yang pandai dapat membantu siswa yang lemah terhadap suatu materi pembelajaran. Pada kesempatan yang lain, bisa sebaliknya. Hal ini terutama untuk memahami konsep yang sedang dipelajari, dan pengetahuan siswa pun ini diharapkan akan jadi lebih berkembang. Kemudian yang kelima adalah modeling. Maksudnya bahwa contextual teaching and learning menghendaki guru membuat suatu model sebagai contoh, agar siswa dapat meniru, menelusuri, dan menggunakan model tersebut untuk kebutuhan pembelajaran. Misalnya, guru membuat beberapa contoh alat peraga untuk kemudian diamati, ditiru, dan dimodifikasi oleh siswanya. Keenam, reflection. Refleksi jelas adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari, merenungkan apa yang telah dilakukan dan kemudian mengevaluasinya. Refleksi juga dapat dikatakan sebagai respon terhadap suatu kejadian, aktivitas atau pengetahuan yang baru saja diterima. Kegiatan merefleksi ini sangatlah penting, terutama bagi guru, yang misalnya dari memeriksa hasil pekerjaan siswanya, ia kemudian mengetahui apa yang harus diperbaiki dan selanjutnya mencari alternatif cara belajar yang lebih baik lagi bagi mereka. Ketujuh adalah authentic assessment. Sebagaimana dimaklumi, assessment adalah proses mengumpulkan data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan belajar siswa ini perlu diketahui guru agar bisa memastikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran dengan benar. Data yang dikumpulkan tersebut haruslah diperoleh dari kegiatan yang nyata yang dikerjakan siswa pada saat melakukan proses pembelajaran. Dewey pernah mengatakan, ada perbedaan yang sangat jauh antara mempunyai sesuatu untuk dikatakan dengan sekedar mengatakan sesuatu. Inilah yang kemudian menguatkan keyakinannya bahwa contextual teaching and learning lebih relevan dengan situasi kekinian. Contextual teaching and learning yang diusulkan oleh Dewey merupakan suatu konsep belajar di mana guru diharapkan mampu menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas, serta mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik sebagai anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan konsep ini, hasil pembelajaran dari contextual teaching and learning diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran ini akan berlangsung lebih alamiah dalam bentuk kegiatan siswa yang bekerja dan mengalami, bukan ansih transfer pengetahuan dari guru ke siswa.